Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM saya 31219230, kelas A6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan pada produk sop buah. Yang pertama, pendahuluan, yaitu keberhasilan suatu usaha, khususnya usaha yang bergerak di bidang kuliner, ditentukan oleh kualitas produk yang dihasilkan. Dengan kualitas produk yang baik untuk menarik pelanggan datang membeli produk yang dihasilkan, dengan harapan pelanggan akan puas terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Pelanggan secara umum diartikan orang yang membeli atau menggunakan barang tersebut, barang atau jasa secara tetap. Loyalnya pelanggan akan dipengaruhi oleh mutu suatu produk. Mutu yang diharapkan adalah penilaian pelanggan mengenai keseluruhan kesatuan keunggulan produk. Selain itu, pelanggan diartikan sebagai organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan. Pembahasan. Menurut Muhammad N. Nasution pada 2001.245 dan 46 tentang kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Jika pelanggan merasakan kualitas produk melebihi kebutuhan, keinginan dan harapan, maka kepuasan pelanggan akan menjadi tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kualitas produk merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Bisa dilihat dari keberhasilan produk, citra rasa, menu, dan porsi makanan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pelanggan maka harus menjaga konsistensi kualitas produk yang dihasilkan, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Pembahasan yang kedua, yaitu kepuasan pelanggan merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup usaha untuk bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Dengan cara mempertahankan pelanggan, berarti mengharapkan pelanggan melakukan pembelian kembali atas produk dan jasa. Sampai saat ini masih banyak penjual yang belum bisa memberikan kepuasan pelanggan karena kurang memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Latar belakang yang menggambarkan pelanggan yang terdiri yaitu 1. Orang atau pengunjung yang paling penting di kantor atau dimanapun saja. Yang kedua, pelanggan tidak bertanggung kepada kita. Yang kedua, pelanggan tidak bergantung kepada kita, tapi kitalah yang bergantung padanya. Yang ketiga, pelanggan bukan pengganggu pekerjaan kita. Merekalah yang jadi tujuan utama bagi kita bekerja. Kita tidak membuat mereka bekerja dengan melayani mereka. Mereka yang membuat kita bekerja dengan kesempatan yang diberikan kepada kita. Yang keempat, pelanggan bukan orang luar dalam aktivitas kita. Mereka merupakan bagian dari aktivitas kita. Yang kelima, pelanggan bukan angka-angka statistik yang beku. Mereka adalah darah dan daging yang berperasaan dan punya emosi. Seperti kita juga penuh dengan bias dan prasangka. Yang keenam, pelanggan bukan orang yang mesti kita ajak berdebat atau bertengkar, karena tak ada yang bisa menang berdebat melawan pelanggan. Yang ketujuh, pelanggan adalah orang yang menyampaikan keinginannya kepada kita. Yang kedelapan, pelanggan menentukan sukses sebuah organisasi dan para pekerjanya, karena merekalah sumber kehidupan kita. Yang kesembilan, pelanggan bukanlah raja. Lebih dari itu, pelanggan adalah sahabat dan bahkan keluarga yang harus mendapatkan kasih sayang, perhatian, kemuliaan dari kita. Yang terakhir, ke-10,
Pelanggan adalah fokus dari seluruh effort atau prestasi kita. Dalam hubungan pelanggan pemasok internal, kita bisa dalam posisi pemasok dan di saat lain kita sebagai pelanggan. Selanjutnya, pentingnya fokus pada pelanggan, yaitu yang pertama, organisasi bergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang atau yang akan datang. Yang kedua, pelanggan adalah penilai terhadap keberhasilan pembangunan atau penyelenggaraan pemerintah. Pelangganlah yang akan mengangkat citra dan reputasi suatu organisasi. 3. Bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi aparatur pemerintah, Inpres dan penyelenggaraan pelayanan publik, Kemenpori 63-M-M-7-2004. Yang terakhir, kepuasan pelanggan merupakan pengukuran gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang mereka terima atau dirasakan. Jika apa yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas atau sangat puas. Selanjutnya, inti fokus kepada pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami pelanggan. Yang kedua, memahami persyaratan dan harapan pelanggan. Dan yang terakhir, ketiga, memahami arti penting dipenuhinya persyaratan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Selanjutnya, manfaatnya menerapkan prinsip fokus pada pelanggan, yaitu yang pertama, meningkatkan proses responsif atau cepat tanggap terhadap kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap pelanggan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar organisasi dan pelanggan. Yang kelima, terakhir, mampu mengukur kemampuan, kinerja, dan kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti hasilnya. Inilah dia testimoninya. Sangat kepuasan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya, kepuasan dan kepercayaan kepada pelanggan, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di antaranya kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Selain itu ada metode pengukuran kepuasan pelanggan yang terdiri dari sistem keluhan dan saran, dan ghost shopping, lost customer analysis, dan survei kepuasan pelanggan. Kesimpulan dan saran bagi saya, kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa jika semakin baik kualitas pelayanan, maka akan semakin meningkat kepuasan pelanggan. Begitu juga dengan kualitas produk. Sarannya sebaiknya buka tempat usaha di tempat yang strategis agar pelanggan dapat menjangkau produk dengan mudah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.